Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita melanjutkan lagi tetap dalam seri yang sama. Kemarin seri 1 ya. Sekarang seri 2. Ini biar nggak lupa ini aku. Dan aku akan melanjutkan tentang sejarah milad. Itu sejarah milad itu pertama ya, itu oleh sebentar aku cari referensinya di sini ya. Nah, ini hilang lagi dia. Ya begini. Kalau apa namanya? Tidak begitu cepat. Nah, ini sudah ketemu. Raja Al-Mu'iz. Gitu ya. Raja ya. Al-Mu'iz. Aku takut salah tulis nama ini. Ya. Ini garis miring dinasti Fatimiun. Bagaimana tulisannya Fatimiun tuh? Fatimiun. Nah, gini. Ya. Aku bacakan dulu untuk kalian. Seperti yang diungkapkan seorang ahli sejarah Islam, Al-Maqdisi dalam bukunya Al-Qutat menyebutkan bahwa dinasti Fatimiun di Mesir ya tempatnya adalah yang pertama kali menyelenggarakan Maulid Nabi Muhammad. Ya, oke. Saat itu Fatimiun ya dipimpin oleh Raja Al-Mu'iz Lidinillah, raja pertamanya yang menguasai Mesir sejak 362 sampai 567 Hijriah. Ya, itu sumber pertama. Sekarang sumber kedua. Ini raja semua ini. Raja aja memperingati. Sementara yang nggak raja ini raja memperingati loh. Raja agak sulit tulisannya. Al-Muzaffar. Ya. Said Kukburi. Ya. Ini ya. Lu baca ini. Oh, dia mengutip Asyuyuti ini. Seperti ini juga. Ya. Ini pasti Pak Philip Kahiti itu mengutip buku-buku sejarah yang dulu bisa dari Asyuyuti, nanti Asyuyuti bisa ke Pak Ishak ya, larinya ke sana. Oke, aku bacakan. Menurut Imam Jalaluddin Asyuyuti yang disampaikan ini Ustadz terkenal ini dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi, Raja Al-Muzaffar tercatat sebagai sosok pertama yang memperingati kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dengan perayaan yang luar biasa meriah. Ini ya. Raja Al-Muzaffar ini nggak perlu ini. Intinya itu ya. Nih, kalau aku panjang sejarahnya, kalau aku baca panjang lagi. Oke. Yang ketiga, siapa ini? Sultan Salahuddin. Oh, pemimpin semua. Raja ini Sultan. Sultan aja milad ya. Salahuddin ini siapa nggak kenal ini ya? Salahuddin Al-Ayyubi, Salahuddin Ayyubi, atau nama lainnya Saladin ya. Adin. Baca. Sosok lain yang diyakini sebagai awal mula adanya Maulid Nabi adalah Panglima Perang. Ini Panglima Perang ini. Yang mendirikan dinasti Ayyubiyah di Mesir dan beberapa daerah sekitarnya. Ya.
alasan Sultan, nah ini yang bagus ini. Alasan Sultan merayakan Maulid Nabi adalah untuk memberikan semangat kepada bala tentara Islam yang akan menghadapi perang salib dan merebut kembali Yerusalem yang dikuasai kerajaan salibis pada waktu itu. Tuh. Jadi sumbernya beda-beda, ya. Semua ngaku pertama. Ngaku pertama. Ya. Siapa pertama kali yang merayakan? Karena begini, kalau dicari ke hadis nggak ada memang. Jadi kalian nggak perlu tanya hadis. Kanjeng Nabi itu ya nggak pernah memerintahkan dan sahabat nggak pernah melakukan. Ini tahun berapa sudah? Eranya kan sudah kesini gitu loh. Aku mumpung ingat, tolong aku dikoreksi kalau salah. Salahuddin Al-Ayyubi itu bukan orang Arab loh ya. Dia orang suku Kurdi. Dia yang sekarang karena perkembangan kehidupan global dunia sekitar segi politik sehingga mereka tidak punya teritorial yang ada di antara Turki, Irak dan Iran. Jadi suku Kurdi Salahuddin Al-Ayyubi ini bukan orang Arab. Ya, tolong kalau aku salah dikoreksi. Oke, aku mau ngomong apa tadi? Nah, kalau ada pertanyaan misalkan ya, milad yang pertama kali melaksanakan tuh siapa? Istilahnya begini loh. Promotornya gitu loh, gampangnya bahasa aku ya. Promotornya yang pertama kali melaksanakan milad di dunia ini siapa sih gitu. Sebetulnya kalau kita tarik sejarah ke belakang itu sebetulnya promotornya itu justru pamannya Nabi sendiri. Siapa itu namanya? Abu Lahab apa siapa begitu. Yang bahagia dengan kelahiran keponakannya gitu. Kalau kita mau tarik sejarah ke belakang loh ya. Jadi pamannya itu yang meskipun akhirnya membenci itu begitu kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad tuh sukacita dan bahagia gitu loh. Ya kalau bahagia kan berarti diomong ya, ngomong teman kerabat, aku sudah punya ponakan. Kira-kira gitulah ya. Kira-kira jangan kamu anggap mesti begitu. Oke, tapi itu kita abaikan ya. Kita abaikan. Meskipun ada yang berpendapat begitu ya monggo. Siapa yang pertama kali melaksanakan milad? Kalau yang Anda baca informasinya dari ini, maka Anda bilang ini. Raja Al-Mu'iz. Tapi kalau yang Anda baca menjelaskan tentang Al-Muzaffar, ya Al-Muzaffar ini. Gitu loh. Tetapi kalau yang Anda baca sejarah perjuangan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, ya Al-Ayyubi ini. Nggak siapa. Itulah yang namanya sejarah relatif. Mana? Yang pertama kali melaksanakan. Tergantung yang Anda baca. Gitu loh. Tergantung yang Anda baca. Sekarang ya, jangankan ini berapa abad yang lalu. Ya, kalau kamu senang musik sih ya. Kalau kamu nggak senang agak repot aku menjelaskannya. Sekarang di YouTube itu lagi musik pun itu spesialis harusnya koplo, dangdut koplo. Itu ada istilah yang sekarang viral naik daun ya. Itu tarik ses semongko. Nah. Sekarang itu terjadi dua kubu sebetulnya. Jargon-jargon tarik sik semongko itu siapa sih yang pertama kali? Ide siapa sih yang pertama kali melahirkan tarik sik semongko itu? Itu sekarang ini baru kemarin, bukan puluhan, ratusan tahun yang lalu. Itu sudah terjadi perdebatan. Ada yang bilang kubu ini, ada yang bilang ini. Sis itu ada yang bilang dari Siswanto, ada yang bilang dari Siswoyo, disingkat Sis. Ya begitu, ya. Nah, tapi kita kembali ke sini. Aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi ini yang pertama kali. Jadi nggak ada di hadis. Itu nggak ada memang. Sahabat-sahabat yang 4 juga nggak melaksanakan. Ini setelah tahunnya kan kekinian. Tinggal tergantung mana yang mau kamu ambil. Kalau aku mengambil yang ini. Ya, tapi kalau kalian mau ngambil yang ini ya monggo silahkan. Oke. Ku hapus. Nah, sekarang kita berbicara begini. Bahasa dulu. Aku lari ke bahasa dulu ya. Karena juga banyak yang salah-salah ini.
dari sudut bahasa. Kita mulai masuk ke inti ini, mulai masuk ke permasalahan. Tadi kan anggap saja mukadimah ya. Gini. Milad ya atau apa ini? Maulid ya. Nah, orang Jawa itu dari sini, dari maulid ini, akhirnya jadi mulut, A-nya hilang. Ini artinya adalah ya kelahiran. Kelahiran. Ya. Kalau maulud, bukan maulid loh ya. Maulud ini yang dilahirkan. Nih. Ya. Jadi kalau kata-kata milad itu berasal dari ini, justru permasalahannya dari sebuah kata yang apa namanya? Yang berasal dari kata walad. Walad itu anak. Makanya aku sering mengutip ya. Walad zamrotun kholbu, anak itu buahnya hati itu. Nah, walad itu bisa macam-macam variannya seperti ini. Tergantung narasinya mau yang mana, mau yang milad atau yang maulud. Nah, ini yang tidak dipahami oleh teman-teman Kristen ketika aku menjelaskan tentang tauhid. Mereka bilang tauhid itu tidak ada dalam Al-Quran. Iya, karena kamu tidak mengerti bahwa tauhid itu berasal dari kata ahad. Itu loh yang jadi masalah. Dia berubah menjadi tauhid karena konstruksi kalimatnya meminta dia berubah. Gitu loh. Jadi jelaskan berkali-kali dijelaskan, bodohnya itu dihilangi gitu ya. Coba cara perkara kamu mau mengimani mau enggak itu urusan 2000 lah. Tapi lihat dulu penjelasan orang itu. Ya, kenapa orang Islam begitu kekeh terhadap tauhid itu loh. Jadi bukan tauhid itu enggak punya akar, punya. Sekarang punya akar enggak, aku tanya kembali. Trinitas itu ada kata dalam Bible itu, dalam Bible ini yang bisa dirujuk terus menjadi Trinitas atau Tritunggal apa ada? Kan ya nggak ada. Tuh. Oke, ini juga milad. Nah, itu nanti itu milad, maulid, maulud, ya, ya. Nanti padanan katanya ada waladan kelahiran, ada waladun anak yang dilahirkan, ada mauludun yang dilahirkan, ada yalid yang melahirkan, yulad yang dilahirkan. Jadi kalau di surat Al-Ikhlas, lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tuh, itu semua berasal dari kata walad itu tadi. Ya, dia berubah-ubah karena tuntutan narasinya, diksinya menjadi berubah. Aku ulangi lagi, nggak bosan aku ulangi. Begitu juga tentang kata tauhid dan ahad. Di surat Al-Ikhlas itu, kul huwallahu ahad. Di sini disebut ahad, di sini disebut tauhid. Nah, tauhid itu dia tidak lepas dia dari kata ahad. Kenapa berubah tauhid? Tuntutan narasinya. Tapi diksi ini bukan diksi yang lepas landas, nggak ada kaitannya, nggak. Begitu juga ini ya. Nah, sekarang jadi ke sana kita jelaskan. Oke. Sekarang gini. Kita sekarang mau yang mana? Gitu loh. Kita mau milad ya. Atau kita mau maulud. Karena gini kadang-kadang kita salah omong gitu loh. Ya. Apakah dua-duanya ini bisa diterima? Bisa. Tinggal mau mana yang ya? Yang mau diperingati itu yang mana? Kalau milad itu artinya kelahiran. Ya, kalau maulud itu yang dilahirkan. Itu loh. Masalahnya kita mau memperingati kelahiran sosok. Aku netral dulu, nggak sebutkan apanya ya, jabatannya ya. Karena nanti kau kacau nanti kalau aku sebut sekarang. Aku netral dulu. Atau gini aja lah. Aku pakai
analogi Bung Karno. Meskipun ini debatable ya, siapa yang melahirkan Pancasila. Ada bilang Muhammad Yamin, Bung Karno, dan Pancasila itu macam-macam. Terlepas dari perdebatan itu, aku hanya mengambil sebuah analogi supaya kalian paham. Kalau kalian milad, maulid ini dihubungkan dengan kelahiran, berarti yang kalian peringati itu Bung Karno, sosok manusianya, ya. Nah, di sini juga kalau maulud, maka yang kalian peringati itu yang dilahirkan Bung Karno. Apa itu? Ajaran. Yang namanya ajaran menjadikan pacuan untuk sistem hidup berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Paham di sini? Kalau di sini yang kalian peringati itu Muhammad. Kalau di sini yang kalian peringati itu Islam. Lah kalian mau memperingati kelahiran Muhammad atau Islamnya yang dilahirkan? Gitu loh. Ini kadang-kadang kacau menyebutnya. Gitu loh. Apa mau maulud, apa mau maulid? Gitu loh. Kalau maulid, milad, ya, berarti kita sosoknya, personalnya yang mau diperingati. Kalau maulud itu produk dari sosok itu, yaitu ajarannya yang dilahirkan. Paham sampai sini? Pelan-pelan naik gitu. Pulsa muntek ya podo ae aku yo entek pulsane. Pakai internetnya habis apa aja aku juga habis. Ya, supaya itu ada pengorbanan sih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Pelan-pelan dulu ya. Aku kadang-kadang ada yang terlupa. Ada yang terlupa. Oke, sebetulnya ini sudah pernah aku bahas sekilas tapi ya. Kalau ini kita kan akan kupas tuntas. Ketika aku membahas tentang Lailatul Qadar. Kamu lihat di sana Lailatul Qadar yang berhubungan dengan kenabian, ya. Oke, sekarang ini aku hapus. Kita merujuk ke milad atau maulid. Kapan lahir sosok beliau itu yang diperingati? Aku menggunakan beliau aja ya. Kapan? Aku mau tanya dulu. Kapan sosok beliau yang diperingati itu lahir? Ya, itu akan ngutip di sini juga. Ya, kapan? Coba kalian ingat-ingat dulu. Kapan sosok yang diperingati itu lahir? Ya, coba. Karena di sini ada, ya ini karena dia berbicara 2000 tahun yang lalu ya. Kok 2000 kan Kanjeng Nabi Isa ya. 1500 tahun yang lalu ya. Ada yang mengatakan begini, ini ya. Ini halaman 64 ya. Saifur Rahman Al-Mubarakfuri, Perjalanan Hidup Rasul yang Agung Muhammad. Ya, dari titik kelahiran hingga detik-detik terakhir, buka halaman 64. Ya. Begini aku bacakan di atas nih ya, yang aku kasih merah-merah. Jadi buku-buku itu aku kasih merah-merah semua. Yang penting-penting ya. Senin tanggal 9 Rabiul Awal. Ya. Pada tahun tragedi pasukan bergajah atau 40 tahun dari berlalunya kekuasaan Kisra. Ini nggak perlulah. Juga bertepatan dengan tanggal 20 atau karena menghitung waktu itu nggak gampang, nggak bisa ditetapkan tanggal ini gitu ya. Ini bertepatan tanggal 20 atau 22 April tahun 571 Masehi. Aku baca referensi lainnya juga ada yang mengatakan tahunnya berubah, tidak 571 tapi 570. Itulah sejarah. Ya. Nih, ini kelahiran siapa ini? Ya. Kelahiran siapa ini? Coba kalian pikir dulu. Kelahiran siapa? Ya. Atau kalau ringkasnya ada yang begini. 12
Ini adik-adik kita, anak-anak kita kan hafal biasanya. 12 Rabiul Awal. Ya. Tahun gajah karena Abraha dengan gajahnya yang menyerang ya. 500 Masehinya ini 71 Masehi. Nih 12 Rabiul Awal. Ya. Oke. Sekarang aku tanya. Ini ya. Tahun ini nih tahun ini, perhatikan nih. Ini lahirnya siapa sih? Sudah mau habis waktunya. Oke. Ini lahirnya siapa? Ya. Ya. Di sini ini Holakna. Apa itu Holakna? Ya. Holakna, ya. Cipta. Ya. Siapa? Ini kelahiran siapa? Ini kelahiran Muhammad. Sebentar. Bin Abdullah. Nih. Kelahiran Muhammad bin Abdullah ini. Maka dia Holakna. Dia punya bapak, dia punya ibu. Bung Karno melahirkan Pancasila. Pancasila itu tidak punya bapak, tidak punya ibu. Tuh. Ya, ini Holakna. Ya, jadi dia dicipta. Nanti buka surat Al-Baqarah ayat berapa itu tentang khalifah. Itu bukan menciptakan, tapi menjadikan. Pakai kata ja'ilun apa gitu, apa ja'alna gitu. Hati-hati di sini. Jadi surat di Al-Baqarah itu surat berapa? Itu di awal-awal 30-an nggak salah. Ya, itu bukan menciptakan. Gitu loh. Sekarang kalian tahu nggak apa bedanya menciptakan dan menjadikan? Coba aku lihat sini Al-Baqarah ya. Al-Baqarah. Karena sekarang kalau kita nggak tahu terminologi orang jadi kacau. Gitu loh. Nah ini surat Al-Baqarah 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan. Dia pakai menjadikan. Ya. Tidak pakai menciptakan dia. Dia pakai zailun. Ya. Jadi Adamnya sudah ada. Tuh. Oke, nanti itu kita bahas berikutnya ya. Sudah habis waktunya? Kurang 2. Oke. Sekarang ini harus diperhatikan. Kalau nggak nanti kacau. Aku akan bawa kalian ke episode berikutnya. Ini ya, bahwa 12 Rabiul Awal tahun Gajah 571 itu adalah kelahiran Muhammad bin Abdullah. Ingat. Pertanyaannya untuk bekal untuk episode berikutnya nanti episode ketiga, ada nggak orang lahir procot jadi nabi? Ya, apa begitu orang lahir procot gitu jadi nabi? Aku nggak mengajak teman-teman Kristen untuk berpikir loh ya. Kalau teman-teman Kristen berpikir kan Kanjeng Nabi Isa itu begitu lahir procot jadi Allah itu. Ya. Oke, sini dulu nanti kita lanjutkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.